Shalom adik-adik. Puji Tuhan ya adik-adik, pada minggu pagi ini kita masih bisa mengadakan sekolah minggu dengan secara virtual. Tetap semangat ya, walaupun virtual kita harus tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita sikap doa yang baik, tutup matanya, lipat tangannya dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini ya Bapa. Engkau masih mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing Tuhan untuk beribadah virtual Tuhan. Engkau yang menyertakan kami, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Tutup bungkus kami Bapa. Semoga kami Tuhan menjadi anak-anak yang baik, mendengarkan firman-Mu, melakukan pujian-Mu dengan baik dan benar ya Tuhan. Berikanlah kami kekuatan dan semangat Tuhan. Walaupun kami bergereja di rumah, kami tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah pagi hari ini Tuhan, sampai awal, pertengahan, hingga akhirnya Engkau memberkatinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik tersayang yang di rumah, kita harus tetap sukacita ya, kita tetap semangat. Kakak mau mengajak kalian untuk mengangkat lagu pujian, hari ini kurasa bahagia. Mari kita sama-sama menyanyikannya ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenapkan segala penyakit dan kelemahannya. Amin. Sebelum kita memasuki hukum Taurat, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan.
Hukum Taurat pada minggu ini ialah hukum Taurat yang ke-6 dan maksudnya. Hukum Taurat yang ke-6, janganlah engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Taurat. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memasuki pengampunan dosa adik-adik. Tapi sebelum itu, kakak minta kita bangkit berdiri ya. Karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bergoyang buat Tuhan. Dan kita nyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, kita mau masuk ke epistel nih adik-adik. Tapi kakak minta ambil Alkitabnya dulu ya. Persiapin Alkitabnya. Nah, udah ketemu belum? Udah ada? Nah, kalau udah ada, dibuka Alkitabnya dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 7. Kakak ulangi lagi ya. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 7. Nah, sebelum kita mau membacakan epistel, mari kita angkat lagu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 41, Di Badai Topan Dunia. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat perlindung yang teguh. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita membacanya secara responsoria. Inang ayat yang pertama, adik-adik ayat yang berikutnya. Hari Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua
yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Kita sama-sama di ayat 7-nya. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita memasuki pengakuan iman rasuli, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Dan kita akan mengangkat lagu pujian, Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya gereja suatu yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta sekolah minggu kita di 7 November 2021, topik minggu kita ialah mengasihi bumi dan segala isinya. Adik-adik sekolah minggu, sehat semua kan?
Kakak ingin menginfokan tentang ibadah Natal. Untuk kalian semua, jangan lupa untuk menghafalkan liturgi kalian dan dikirimkan melalui video ya. Begitu juga dengan persembahan pujian kalian, bisa kalian buat videonya, kalian share ke grup kelas kalian masing-masing, baik kelas kecil, besar, sedang, dan pra remaja. Oh iya, jangan lupa untuk persembahan sekolah minggu kalian boleh kirimkan ke orang tua kalian atau ke sintua lingkungan kalian masing-masing atau guru sekolah minggu ya adik-adik ya. Kalian tetap harus mengumpulkan persembahan kalian walaupun kita melakukan ibadah secara virtual. Oke? Demikian warta sekolah minggu hari ini. Kakak sampaikan, sehat selalu ya adik-adik semuanya, semangat. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Siapkan hati dan pikirannya ya buat mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kakak akan membuat adik-adik supaya buka Alkitabnya dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 29, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang segera dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Anak-anak sekolah minggu, bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu hari ini tanggal 7 November 2021. Hari ini juga kita melaksanakan pesta Gutilon. 2 tahun yang lalu kalian semua masih ikut dalam acara pesta Gutilon, tetapi tahun ini belum bisa ya nak ya. Oleh karena itu kita ibadah di rumah saja. Firman Tuhan bagi anak-anak sekalian di hari Minggu ini tertulis di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Abang bacakan ya nak ya. Beginilah firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, demikianlah firman Tuhan. Nah, kamu sudah ibadah virtual selama kurang lebih 5 bulan ini. Kamu sudah memberikan persembahan. Kemana berikan persembahannya nak? Ke gereja orang tuanya atau ke sekolah minggu? Iya, persembahan. Nah, lalu kamu
memberikan persembahan itu bentuknya apa? Uang. Oh iya. Kita berikan uang. Kenapa harus uang? Ya, kenapa harus uang, Nak? Ya, karena itu merupakan ucapan syukur kita atas berkat penyertaan yang diberikan Tuhan kepada kita semua, kamu semua, sukacita yang kamu terima, itu sebab kamu menyukurinya. Tetapi sekarang kita memberikan uang, ya kan, ke gereja, yang itu akan dipergunakan gereja untuk pelayanan di tengah-tengah ya jemaat, ya kan, ya di tengah-tengah jemaat. Dulu persembahannya adalah 1 ekor kambing, 1 ekor domba, 1 ekor lembu, 1 ekor merpati, begitu. Nah, lalu sekarang, nah kita berikan itu, berikan uang persembahan ke gereja sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Lalu akan dipakai gereja untuk pelayanannya di tengah-tengah jemaat. Nah, begini, kamu pernah tidak memberikan persembahanmu? Pernah tidak memberikan persembahanmu, Nak? Iya, tidak memberikan persembahan. Tetapi diajarkan dalam nas ini supaya kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Nah, Yesus mempersembahkan dirinya, ya kan, mempersembahkan dirinya supaya apa? Supaya orang yang dikasihi Allah, kamu dan saya dan semuanya, orang tuamu, lepas dari belenggu dosa. Mengapa kita memberikan persembahan? Karena Allah lebih dahulu memberikan persembahannya untuk kita semua, yaitu apa? Yesus yang mati untuk semua orang yang dikasihi Allah, ya kan? Dia berikan persembahan, yaitu anaknya yang tunggal itu, Yesus dipersembahkan. Oleh sebab itu, ketika kita mengingat bahwa Yesus adalah persembahan yang Allah berikan untuk kita, maka kita harus mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya kamu harus mengikuti ibadah, kamu harus membaca firman Tuhan, kamu harus pergi ke gereja, kamu harus berdoa sendiri di rumah, ya kan? Karena kamu tahu bahwa kamu mempersembahkan dirimu kepada Tuhan, maka kamu harus mengingatnya dengan memberikan persembahan. Karena Yesus Kristus tinggal di dalam gereja dan semua jemaat itu adalah tubuh Kristus. Oleh sebab itu tubuh Kristus itu gereja kita ini harus menyukuri persembahan yang diberikan Tuhan kepada kita, Yesus sendiri, dan kita menyukurinya dengan memberikan persembahan. Tetapi lebih dari itu dikatakan dalam sini, persembahan yang kudus itu adalah hidupmu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, ya kan, yang berkenan kepada Allah. Jadi di tengah-tengah kehidupanmu kamu harus tahu juga mana yang menjadi dosa yang tidak boleh kamu langgar dan mana yang menjadi kehendak Allah. Jadi yang dosa itu adalah yang membuat engkau jauh dari Tuhan, yang membuat hati Tuhanmu sakit, ya kan? Tuhan sakit jadi apa ya? Hatinya terluka, ya kan? Karena dibilang aku adalah Allah yang cemburu, berarti dia terluka. Nah, apakah itu yang melanggar titah? Ya kan? Ya kan? Melanggar titah, ya kan? Perdukunan contoh, ya kan? Baru melawan orang, tidak menghormati orang tua, mengolok-olok nama Tuhan, mencuri, berzina, yang melawan perintahnya, itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan, ya kan? Tetapi yang dikatakan persembahkanlah tubuhmu yang berkenan kepada Tuhan.
Karena dia mau pakai kamu untuk menjadi saluran berkat-Nya. Oleh karena itu tubuhmu itu harus memang berkenan di hadapan-Nya. Ya kan? Karena kalau tubuh kita bercacat dengan dosa, kita hanya menampilkan dosa. Tetapi kalau kita menampilkan hidup kita berkenan kepada Tuhan, berarti kita siap untuk berkat yang lebih luar biasa dalam hidup kita. Dari mana kita ketahui itu, nak? Semua. Karena Tuhan bukan saja menyelamatkan kita, tetapi Dia juga membaharui budimu, pikiranmu, dan hatimu dan pikiranmu. Sebab itu orang yang menerima Kristus Yesus mempersembahkan dirinya untuk kemuliaan-Nya. Karena itu apa semua? Karena itulah pembaharuan dari budi kita. Kita tidak melihat Tuhan hanya sebagai sumber berkat saja, minta Tuhan, minta Tuhan, minta Tuhan. Tetapi kita juga melihat bahwa diri kita ini, kamu semua adalah anak-anak yang menjadi berkat di sekelilingmu. Ya kan? Jadi dikatakan di sini adalah supaya kamu berubah melalui pembaruan budimu, ya kan? Sehingga kamu dapat membedakan. Jadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima Yesus Kristus dibaharui budinya, dia mengerti dengan baik bahwa di dalam kehidupannya hanya firman Tuhan saja yang membuat dia kuat, ya kan, bersemangat, ya kan, dan memampukan dia untuk menjauhkan yang tidak Tuhan sukai dalam kehidupannya. Oke, jadi semua anak-anak, Amang berdoa untuk kalian supaya kalian mampu membedakan jalan hidupmu, sehingga jalan hidupmu itu kamu akan langkahkan ke dalam cita-citamu, ya kan? Karena apa? Karena kamu mempersembahkan tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan, dan kamu terus mau dibaharui oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui firman-Nya yang kamu kasih. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu menjaga anak-anak sekolah minggu semua dalam keadaan sehat dalam sekolah mereka, dalam cita-citanya juga Tuhan jagai supaya yang jahat dijauhkan dari mereka. Kami juga berdoa buat semua orang tua, Engkau kuatkan Tuhan untuk menapaki hari-harinya, sehingga setiap hari mereka terus bersemangat untuk masa depan anak-anaknya dan masa depan keluarga mereka juga. Kami juga berdoa supaya Engkau memberikan rezeki kepada semua orang tua yang mengarahkan anak-anaknya mengikuti kebaktian ini, supaya dengan itu Tuhan mereka lebih bersemangat lagi dalam pekerjaannya, dan benar-benar memakai untuk sukacita tengah-tengah keluarga, memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Hari ini kami mengadakan pesta Gotilon. Tuhan berkati acara mulai awal sampai akhir itu semua untuk kemuliaan-Mu. Berikan kelembutan hati buat semua panitia yang bekerja sama pada hari ini mewujudkan pesta Gotilon ini. Dan buat semua majelis jemaat-Mu, Engkau berikan hati yang damai, supaya di tengah-tengah pesta ini semua kami benar-benar menunjukkan sukacita dalam nama-Mu yang kudus itu. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon supaya Tuhan memperkenankan ibadah pesta Gotilon itu dan berjalan dengan sesuai kehendak-Mu, dan semua yang datang bersukacita, dan cukupkanlah makanannya Tuhan, supaya dengan itu ketika jemaat-Mu pulang tidak dengan sungut-sungut, tetapi dengan perut yang kenyang dan bisa memuliakan Engkau lagi di tengah-tengah hari ini yang akan kami lalui. Terpuji nama-Mu sampai selama-lamanya, dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, kita mau mengumumkan persembahannya adik-adik. Mari persiapkan dulu ya persembahannya ya. Dari mama sama papahnya dipersiapkan untuk persembahan kita semua buat Tuhan Yesus ya. Nah, sebelum persembahan, kita angkat lagu pujian dari buku ND nomor 550, Tanganku Namet-met.
marlojong au suruoni dai nangi nalojai nang pati di homai nang pati di homai. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Halo anak-anak sekolah minggu HKBP Papan Mas. Bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu virtual hari ini tanggal 7 November 2021. Kami yang bertugas berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan wangi-wangi semua. Ingat ya nak ya, bentar lagi kita mau Natal. Dan kami juga berharap anak-anak semangat untuk mengikuti Natal kita di tahun 2021 ini. Kami yang bertugas hari ini, saya Pendeta Philip Pernanda Alasan Nenggolan sebagai pengkhotbah, Inang Sintua R. Borulubis sebagai liturgis, Kakak Lydia Simanjuntak sebagai worship leader, Kakak Epi Pardede sebagai worship leader, dan abang kita Bang Kris sebagai pemusik. Anak-anak, Amang berharap kalian semua tetap semangat, rajin belajar, ingat berdoa, ingat baca firman Tuhan, dan kamu menjadi anak-anak yang disenangi di tempatmu, di sekolah, dan di tengah-tengah keluarga. Shalom semuanya.